Bincang bersama. Seperti itu, apa kabar Anda? Ketemu lagi bersama saya Daryl Adam dalam episode Bincang Bersama. Nah, seperti biasa, kalau Anda yang sering melihat video-video motivasi atau melihat dan membaca buku-buku yang notabene itu memacu adrenalin Anda untuk tumbuh terus bersama. Ini mungkin perbincangan kali ini mampu mewujudkan konseptual Anda. Kita pernah dengar ya, namanya amati, tiru, modifikasi. Yuk kita amati narasumber yang satu ini, kita tiru jejak beliau dan kita modifikasi agar paling tidak bisa sama dengan pencapaian beliau selaku seorang pebisnis. Karena di sisi sebelah kanan saya sudah ada Ko Tommy Wong. Hai Ko. Hai. Sehat? Sehat. Namanya keren dan berat kalau menurut saya. Waduh, ini keren dan berat. Tommy Wong. Dua suku kata aja namanya. Ya, awalnya sih begitu lahir kan nama itu adalah anugerah. Betul. Sebagai warga keturunan itu kan pasti dari orang tua ada nama yang aslinya. Nama asli saya adalah Wang Ting I, itu nama Mandarin. Yang artinya adalah jenderal yang pergi berperang, pulang membawa panji kemenangan. Itu filosofinya seperti itu. Namun dalam perjalanannya, ya ketika lahir, saya dari latar belakang keluarga yang kaya raya, tentu hal-hal tersebut tidak menjadi satu pikiran karena nama itu begitu keren dan sesuai lah ibaratnya kalau orang bilang. Tapi ketika orang tua saya, ayah saya jarah, kecelakaan, situasinya berubah semua, saya mengalami perebutan harta, ibu saya hampir dibunuh, saya harus terjun ke jalanan dan saya akhirnya jualan koran. Ayah tiada, ibu tiada, saya di jalanan, disitulah nama itu menjadi yang ada artinya lagi. Saya merasa begitu sedih karena yang tadinya begitu kelihatannya keren, saya cuma di jalanan tunggu teman saya istirahat di sekolah, saya ngintip gitu, udah nggak bisa sekolah, saya tunggu lonceng sekolah sengaja kadang-kadang saya curi-curi untuk bunyikan supaya mereka bubar, jadi makanannya bisa saya ambil. Saya kumpulkan, kadang saya terpaksa makan dari hasil tong sampah, saya cari. Ya, karena buat seorang warga keturunan di Surabaya, di daerah Madura, sekelilingnya becak, itu bukan hal yang mudah buat saya. Namun seiring waktu, Mas, itu saya belajar untuk berkelahi di jalanan, bahkan sampai jualan koran, hingga nanti kalau setoran korannya kurang, ditancepin pakai pensil itu arangnya dipatahkan nih, Mas bisa lihat masih di sini semua. Nah itu yang membuat cikal bakal saya sebagai pengusaha bisa begitu punya keberanian untuk sukses. Karena saya tiap kali melihat tangan saya pikir gini loh, kalau saya gagal, hukumannya seperti ini. Sakit sekali kan? Patahnya arang ini sengaja ditinggalkan di dalam supaya infeksi kan. Itu bisa lama sekali Mas, dulu sembuhnya ini. Dan saya pikir, saya nggak punya ayah, nggak punya ibu, harus mengalami keadaan kayak gini, saya nggak mau terjadi pada anak-anak yang lain. Dan disitulah saya dari penjual koran, akhirnya saya jadi preman. Sempat jadi preman juga? Jadi preman. Di Surabaya? Di Surabaya, saya dibawa ke Lampung pun oleh orang tua dari ibu. Dibawa ke sana, saya kembali lagi terjun ke jalanan. Udah nggak bisa. Habitnya udah kembali. Jadi dari kecil saya sudah 7 tahun itu jadi mengenal entrepreneur. Sebagai pedagang akhirnya. Saya melihat kalau saya tempur, kadang-kadang saya bisa kalah. Tapi kalau saya jualan, saya bisa baca intisari, baca bobo, baca ilmu pengetahuan semua kan. Dan saya dari kecil tuh paling suka ke Gramedia, ke toko buku lah intinya, baca buku itu. Pokoknya ada waktu saya baca buku, dan ternyata buku itu yang membuat saya sukses. Saya banyak baca buku-buku yang bagus, dan salah satu majalah dulu yang dijual itu selain Bobo, saya jual majalah Tiger Wong. Karena saya jualannya majalah itu, dan saya preman, jagain anak-anak jalanan, saya lindungi mereka, dari nama Tommy-Tominya, akhirnya marga Wong itu kembali lagi, diambil dari majalah itu, Wong. Jadi benar kata Mas, ada nama panggung nggak? Iya, sebenarnya nama saya cuma satu potong. Ketika ayah tiada, saya dikasih nama kakek itu cuma Tommy. Tapi ketika kan udah nggak punya ayah, jadi nggak bisa belakangnya. Ketika di jalanan, Wong itu kembali. Jadi artinya ibu saya benar memberi nama seorang jenderal yang pergi berperang, pulang
membawa panji kemenangan. Uangnya kembali ke saya. Saya harus hormat dulu nih sama Sang Jenderal nih. Luar biasa ya. Ini inspiratif ya, Kotomi ya. Tadi saya lihat mata Anda tuh tidak menyiratkan sama sekali cerita yang dikarang-karang. Ada binaran kesedihan dan juga binaran semangat sehingga berani untuk ceritain hal ini gitu loh. Gak apa-apa. Ini kan sebagai sebuah bentuk cara untuk berbagi bahwa pesan moralnya adalah ketika kita mengalami hal yang sama dengan yang dialami Kotomi, ya jangan buru-buru untuk kerasa kayak dunia itu udah nggak pihak sama gue lagi nih, Tuhan nggak adil. Tapi pernah kan merasa kayak gitu kan? Ada waktu itu saya sambil makan dari tong sampah itu saya natap ke langit. Saya belum kenal agama kan, jadi saya cuma bilang, ayah katanya ayah di surga. Ayah tahu nggak kalau saya seperti ini makanannya. Tapi nilai moralnya saya setuju dengan Mas bahwa orang tua kita tidak melahirkan kita untuk gagal. Orang tua kita kasih kita nama itu adalah anugerah dan jaga nama baik kita. Nah itu yang akan dipakai dalam bisnis. Dan itu PR berat juga ya. Yang pertama harus mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan oleh orang tua sebagai predikat nama. Yang notabene juga itu benar-benar wah luar biasa. Ada pride di sana, ada ego, ada kebanggaan juga. Oke, kita simpel nih cerita lamanya ya, Koh Tommy Wong ya. Saya sekarang manggilnya Tommy Wong aja ya, Koh Tommy Wong ya. Anda tadi ketika saya tanya, jadi ketika kita mau acara ini berlangsung, saya sempat briefing ke beliau. Katanya ada 5 ya jabatan yang terbesar dan terhebat. Enggak, yang lain udah diskualifikasi. Boleh spill dong apa aja? Oh iya, saya pernah jabat sebagai Ketua Umum Billionaire Mindset. Itu saya sebenarnya satu periode itu cuma 2 tahun, tapi saya 3 periode. Wih. Tapi zaman dulu kan 3 periode nggak masalah. Sang Jenderal, bebas ya. Tapi enggak lah, saya tahu diri orangnya. Sebelum diminta turun, saya sendiri yang mengundurkan diri. Karena saya yakin ada generasi berikut yang akan bisa menggantikan lebih baik. Lalu kemudian saya juga di Asosiasi Penulis Inspirator Indonesia, di pembinanya, itu masih. Kemudian ada di Indonesia Learning Network, itu saya sudah former juga. Sampai sekarang saya masih membina di Tanya Mentor, sebuah wadah yang terbentuk oleh Pak Anton Teddy TX Travel, kalau teman-teman pasti tahu ya, gitu ya. Bersama Pak James Gue dan juga beberapa teman-teman, waktu pandemi Corona kita tergerak hatinya. Kita ini nggak pernah siaran, nggak pernah live juga, tapi kita paksakan diri karena kita teman-teman di luar sana banyak yang kesusahan nih. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Jadi kita coba live dan amin ternyata sudah jalan 3 tahun. Setiap minggu kami live, kami bagikan ilmu pengetahuan, ibaratnya street smartnya lah, pengalaman hidup yang bisa kita bagikan kepada orang. Karena begini Mas, belajar dari buku kita ngerti teori, belajar dari kata-kata orang kita ngerti motivasi. Betul. Tapi belajar dari pengalaman hidup orang akan membuat kita tidak terjatuh pada lubang yang sama. Nah itu yang sebenarnya menghantarkan kesuksesan. Bukan berarti kita belajar dari motivasi, dari teorinya orang itu bikin kita sukses. Enggak, itu nggak berlaku. Tapi belajar dari pengalaman pahitnya mereka, kita itu jadi nggak masuk di lubang yang sama. Kita jadi bisa menghindar. Otomatis kita lebih cepat kan suksesnya. Berarti setuju ya dengan statement pembuka saya tadi ya, amati, tiru, modifikasi. Nah bentuk modifikasinya adalah memitigasi seperti yang tidak dialami oleh orang yang bersangkutan. Oke, Kotomi, saya sedikit mau menyinggung tentang, berarti sekarang yang eksis berapa? Dari 5 boleh itu bilang saya fokus hanya satu saja. Satu, yang mana tuh? Yaitu Tanya Mentor. Yang Tanya Mentor. Ya itu panggilan sosial ya. Kalau selebihnya saya fokus ke dunia bisnis sih sebenarnya. Bisnis apa yang lagi digeluti sekarang? Saya sudah 20 tahun di dunia alat telekomunikasi, jualan handphone, gadget, aksesoris. Ya, udah 20 tahun. Jadi awal pertama kali bisnis itu? Iya, sampai sekarang udah 20 tahun. Sampai sekarang masih? Masih. Yang lainnya itu menyusul atau hanya pelengkap aja? Yang lain maksudnya? Kayak yang Tanya Mentor. Oh, itu panggilan jiwa sosial saya saja untuk berbagi pada orang lain. Jadi saya tidak mengambil profit apapun dari itu. Justru saya nabur. Ya, ini sistem tabur tuai nih. Siapa yang menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan pula. Begitu pula dengan hal yang sebaliknya ya. Kotomi, kalau melihat dari pencapaian yang Anda dapatkan, sisi bisnis oke, jadi mentor juga oke. Berat nggak sih untuk mikul semuanya itu? Kalau itu pertanyaannya menarik. Banyak sekali orang bilang, saya kalau dapat panggilan sosial saya nggak mau. Keluar duit doang, boncos, buang waktu, dan sebagainya. Kalau kita hidup, kita akan selalu merasa lelah kalau kita hanya bekerja. Tetapi kalau kita hidup, itu menghidupi orang lain, kita akan memiliki suatu semangat. Jadi setiap pagi bangun, kita itu punya satu goal saja. Kalau buat saya, hope atau harapan, hope itu bahasa Inggris.
harapan, terjemahan Indonesia. Hope itu adalah HOPE. Help one person every day. Wow. Tolonglah satu orang setiap hari. Satu orang saja. Kita nggak bisa nolong banyak orang. Kita tahu, kita punya batasan tenaga, waktu, pikiran, dan juga uang. Tapi kalau bantu satu orang pasti bisa. Jadi kita nggak usah fokus untuk terlalu banyak hal, fokus bantu satu orang saja. Mungkin orang lain mengalami hal-hal yang buruk dalam hari itu. Kita memberikan satu senyuman kita. Memberikan satu like kita di postingan mereka. Memberikan satu komen di dalam postingan teman-teman kita yang sekarang lagi fokus di media sosial. Memberikan satu sapaan. Bahkan harga dirinya laki-laki itu ternyata terletak di pundaknya. Tepuk, berikan semangat buat teman kita. Everything will be alright. Segalanya akan baik-baik saja. Amin. Itu akan membuat orang yang mungkin mengalami tekanan yang begitu berat, mungkin dia lagi dari rumahnya ada masalah, di jalanan mengalami masalah, dia akan merasa lebih baik keadaan diri dia. Karena masih ada satu orang di dunia ini yang peduli sama dia. Sorry, saya harus tanya. Anda belajar filosofi yang begitu tinggi ini dari mana? Dari jalanan. Karena buat saya begini, kamu tidak akan pernah punya empati, peduli pada anak-anak yatim panti asuhan kalau sekedar kamu bilang kamu donasi. Tetapi orang yang paling peduli sama anak-anak yatim piatu, saya dulu kecewa. Saya bilang, kenapa Tuhan ambil ayah saya? Ibu saya dikasih sakit. Ya, ibu saya juga udah almarhum. Namun ketika saya tahu maksud rencana baiknya Tuhan, ternyata gini, hanya anak yang pernah mengalami rasanya jadi yatim piatu, dia akan peduli pada teman-temannya yang ada di dalam panti asuhan. Hanya orang yang punya pengalaman menjalani kehidupan susah pahitnya berbisnis, dia berhak menjadi seorang mentor yang baik untuk teman-temannya. Jadi ada hal yang harus kita validasi dulu. Tuhan tidak mau kalau kamu sekedar kaya bantu anak panti asuhan, Tuhan lebih kaya. Tetapi Tuhan mau diproses. Kamu punya mental yang kuat. Oke, kamu yatim piatu. Tapi maksud saya bukan mengecewakan kamu. Karena saya ingin kamu jadi ayah bagi anak-anak yatim piatu. Nah, itu yang sekarang saya lakukan. Makanya saya panggilan untuk peduli sama anak-anak panti asuhan itu tinggi. Dan saya tahu yang bisa membantu saya mewujudkan mimpi itu bukan Tommy Wong seorang diri. Saya harus bikin wadah sosial seperti ini supaya apa? Ketika movement itu bersama-sama, termasuk bersama Bang Andi F. Noya dan teman-teman, itu kalau kelak saya nggak ada pun, gerakan ini masih bisa diteruskan. Oke, ada legasinya ya? Iya. Oke. Kak Tommy, saya berapa menit kita ngobrol ini, saya perlu menanyakan hal ini. Karena bagi saya mengakui keberadaan kuasa Sang Maha Pencipta itu mutlak dan harus adanya. So, bagaimana Anda menyeimbangkan antara kehidupan spiritual, bisnis, berbagi, meningkatkan empati, sehingga kesuksesan tanpa Anda rasakan itu ada di tangan Anda. Bagaimana Anda punya waktu untuk bagi itu? Saya seorang Kristiani. Pernah saya ditanya sama seorang pendeta, dia bilang, bagaimana kamu bisa mensyukuri nikmat dari Tuhan? Saya rasa senada. Saya bilang begini, orang yang bisa membuat teman-teman muslimnya mengatakan alhamdulillah memiliki teman seperti dia, itu adalah orang Kristen yang baik. Jadi artinya filosofinya adalah bukan tentang title kita, bukan tentang diri kita, tetapi dampak apa yang kita bisa kasih dalam hidup seseorang, itu lebih penting. Kita hadir, Tuhan itu ingin kita memberi arti buat hidup orang lain. Baru kemudian hidup ini akan terasa begitu indah. Kalau kita hanya aku centering kepada diri sendiri, kamu akan lelah. Ujung-ujungnya nominal angka tabungan, angka apapun akan ada yang lebih dari kamu. Betul. Tetapi nggak ada orang yang bisa melebihi angka kebaikanmu. Karena yang tahu angka kebaikan, saldo kebaikan hanya hatimu. Wah, bijak penuh makna nih hari ini ya. Ini Anda ajarkan juga nggak sama pasangan atau putra-putri atau keluarga terdekat? Saya bangga sekali sih sama putri saya. Kebetulan dia adalah pengajar konten Instagram di Indonesia, Cici Konten Victoria Wong. Ya, I think jadi apapun yang kita
berikan kepada orang akan ditiru oleh anak-anak kita. Dia lihat, oh ayahnya mau berbagi pada orang lain, dia pun mau menjadi seorang guru yang baik buat orang-orang di luar sana. Yang terutama sekarang lagi di media sosial kan, jadi dia ngajar di dunia Instagram. Sehingga banyak orang yang, saya lihat banyak sekali tukang bangunan yang akhirnya punya miliaran karena media sosialnya sudah dibenahi nama putri saya gitu. Oke, berarti sebetulnya kalau ada kemauan maka akan dimampukan ya. Iya, mau dan mampu. Yes. Mau dan mampu itu dua hal yang penting. Iya. Oke, kita coba singgung sedikit dari sisi egoisme seorang manusia. Ini kebetulan kan ada Kohtomi Wong di sini. Jadi targetnya ini Anda nih hari ini. Ketika Anda merasa punya banyak hal yang orang lain belum punya. Saldo rekening Anda misalnya jauh lebih tinggi dari orang lain yang belum merasakan hal itu. Anda punya satu kebanggaan pasti kan, Kohtomi? Bagaimana Anda memanage itu supaya tidak terlalu tinggi sehingga empati Anda itu berkurang? Apa yang Anda lakukan? Buat saya sih, saya harus makin kaya sih. Karena orang itu harus kaya raya, baru dia bisa bantu banyak orang. Kalau dia sendiri miskin, bagaimana dia mau bantu orang? Makanya saya mentargetkan diri saya justru memacu diri saya supaya kaya itu kaya bukan cuma kaya nominal. Betul. Kayanya selalu diseimbangkan. Jadi kalau saya bertambah kekayaan dalam materi, saya juga harus bertambah kaya dalam spiritual, ilmu pengetahuan maupun dharma saya kepada orang lain. Jadi ini selalu saya jaga komposisinya, Mas. Begini, analogi sederhananya ya. Saya bagi tips buat teman-teman semua. Kamu makan sebanyak-banyaknya, mampumu paling 3-5, betul? Iya. Semua makanan kamu masuk, wah makanannya masuk, sini masuk semua. Kamu perlu pembuangan nggak? Pasti. Kalau kamu tahan semua di dalam, yang ada apa? Kamu keracunan. Iya. Saya sudah pernah mengalami, Mas. Begitu banyak kekayaan yang saya dapat secara materi karena saya takut untuk jatuh miskin. Di situ saya mau nunjuk apapun, mobil sport saya bisa beli, tapi di situ pula saya rasa bahwa hidup ini nggak ada artinya lagi. Karena apa? Saya nggak bisa beli waktu, saya nggak bisa beli kembali ayah saya. Ada kehampaan di dalam relung hati ini. Makanya kenapa Mas lihat banyak artis terkenal, banyak orang kaya itu terjun ke laut, bunuh diri dan sebagainya. Karena ada hal yang tidak bisa diisi. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa menseimbangkan? Cepat-cepatlah belajar dari siaran hari ini bahwa kamu harus mengisi kekosongan dalam dirimu dengan keseimbangan. Makan asupan harus ada pembuangan. Betul. Kamu menyimpan uang, terima uang, kamu harus tetap melakukan suatu kebaikan buat orang lain. Karena sebaik-baiknya seorang manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Setuju. Tapi kalau nanti dimanfaatin teman ngomel. Tapi doanya Tuhan jadikanlah hamba pribadi yang bermanfaat. Betul. Serba salah ya jadi Tuhan ya. Umatnya ini kadang-kadang bingung nih ya kan, minta jadi pribadi yang bermanfaat tapi pas aku dimanfaatin teman gitu ya kan ya. Tapi intinya sebenarnya gini. Ketika kamu balance, kamu akan merasa bahagia. Dan paling penting dalam hidup itu sebenarnya tentang bahagia, Mas. Semua itu kan ada timeline-nya, ada waktunya. Dan bagaimana kamu nggak usah bertanding sama orang lain. Kamu dengan bahagia dengan hari ini saja, itu sudah menurut saya cukup. Doa saya sekarang sederhana kok, Mas. Apa tuh? Terima kasih Tuhan masih sayang sama saya. Amin. Oh, lebih ke rasa bersyukur yang teramat sangat ya. Simple. Kita mau minta, Tuhan bukan penjawab wishlist kok. Tuhan juga bukan hamba kita. Yang kita bersyukuri adalah bahwa kita masih disayang sama Dia. Ketika kita disayang sama Tuhan, masih banyak hal yang akan Dia berikan dalam hidup kita. Termasuk nafas, waktu, bahkan kalau masih punya orang tua, peluklah mereka. Itu harta terindah. Gak bisa ngomong sih, lebih deep banget ini bahasan kali ini. Oke, kita hilangkan pelan-pelan kesedihannya. Saya mau belajar sedikit dari kegagalan yang pernah dialami oleh Kohtomi. Saya yakin di tengah-tengah badai kebahagiaan itu akan ada kegagalan. Kegagalan yang mungkin tanpa kita sadari terus berlangsung hingga sampai titik di mana kita akan bertanya sama diri sendiri, Tuhan kenapa begini? Kenapa kau kasih kegagalan? Itu pernah dialami nggak kok? Pernah, saya pernah benar-benar. Apa yang Anda lakukan saat itu? Bener-bener uang tinggal 5.000 gitu ya. Mau beli jagung rebus buat putri saya aja untuk tambahin keju susu gitu nggak bisa tuh udah ya. Padahal tadinya begitu kaya raya, di saat itu saya benar-benar minus. Saya memandang langit, saya bertanya, apakah itu jawabannya gitu kan. Tapi di situ saya menemukan bahwa ini satu pesan buat teman-teman semua. Kemiskinan sama dengan kekayaan. Dunia ini seimbang, Mas. Ada yang namanya hitam, ada putih, ada pagi, ada malam. Sama dengan kegagalan, sama kesuksesan.
ya kan? Kalau jatah pahit ini kamu habiskan, yang tersisa apa? Jatah manis. Yang manis. Tapi kalau jatah manis ini, kekayaan ini, kamu nikmati terus-terusan, begitu kan ini ada keseimbangan kan? Begitu ini habis, yang ada tersisa apa? Semua kepahitan. Maka pada saat saya mengalami seperti itu, saya bisa kasih kekuatan buat teman-teman, terutama yang mungkin sekarang kadang-kadang ya kita marak belakangan ini yang kalah trading, kalah judol, kalah macam-macam ya. Saya bisa pesankan satu hal, tenang saja. Jikalau kekayaan itu tidak selamanya, maka kemiskinan pun akan berlalu. Artinya tidak ada yang selamanya dalam hidup kita. Iya. Fase ini adalah waktu. Jadi pada saat saya mengalami itu, Mas, saya menikmati waktunya saja. Bahwa sekarang ini saya lagi diproses. Sakit memang, tapi saya yakin ini adalah jatah gagal yang sedang saya nikmati. Itu dia. Jatah gagal yang harus saya lewati. Kalau ini kepahitan saya bisa lewati dengan kekuatan iman, spiritual, dan kuatnya seorang laki-laki ya, dalam hal ini, mentalitas, yakin, pasti habis ini ada jatah nikmat yang sudah tersedia. Ini relate dengan statementnya Pak James Gue ya. Sorry saya bawa nama beliau ya. Beliau pernah mengatakan, habiskan jatah gagalmu, maka engkau akan menikmati jatah suksesmu. Betul, itu benar-benar. Karena keseimbangan, Mas. Kalau kita manis terus, kita akan sekali nyobain yang pahit, akan pahitnya luar biasa. Tapi nggak apa-apa. Kalau sekarang teman-teman lagi mengalami kepahitan, dan kamu terbiasa dengan kepahitan itu, percayalah, kepahitan demi kepahitan kamu selesaikan dengan baik. Jatah manismu masih ada. Jangan putus asa, jangan bunuh diri, jangan merasa gagal, jangan menghabisi cerita terindahmu yang ada di chapter terakhir. Kadang-kadang orang itu cerita terindah itu di chapter terakhir dalam hidupnya, Mas. Betul. Tapi kadang-kadang dia nggak keburu sampai di situ. Cerita akhir kita selalu terindah. Amin. Kalau belum indah, berarti belum selesai cerita kita. Jadi habiskan aja dulu masa pahitnya ya. By the way, kalau misalnya punya me time nih, Tommy, ini mikirin tentang hal gini nggak sih? Oh, selalu. Apa selain me time kan pasti ada waktu dong, pengen sendiri tanpa ada pasangan, anak-anak gitu ya. Bukan hibernasi juga sih, tapi lebih ke me time gitu. Yang kau Tommy pikirkan apa sih biasanya kalau me time? Yang saya pikirkan apa harus masalah bisnis, keuangan, finansial segala macam? Enggak sih, saya banyak lebih kepada bersyukur, lebih kepada invest ke dalam diri sendiri. Artinya ya saya pasti punya luka, kepahitan. Saya pelan-pelan self-talk kepada diri saya bahwa yes, it's gonna be alright. Segala sesuatunya akan baik-baik saja lah. Iya, karena waktu pas putri saya nggak bisa makan itu, saya mikir ya, saya kadang-kadang malu sebagai ayah ya. Tapi saya pikir gini, teman-teman ya, khususnya kalian yang punya anak, ayah yang sukses itu bukan ayah yang kekayaannya berlimpah atau ayah yang pangkatnya tinggi. Ayah yang sukses itu adalah ayah yang mampu menghantarkan putrinya ke pelaminan untuk memberikan kepada mempelai berikutnya. Wow. Itu tugas seorang ayah. Kalau kamu punya anak, besarkanlah dia. Kalau punya putra. Tapi kalau punya putri, besarkan dengan baik, hantarkan dia kepada mempelai berikutnya. Itu tugasnya ayah. Kita ini kan seperti jenderal. Kita harus menunaikan tugas kita. Kalau udah dikasih kepercayaan sebagai seorang ayah. Ini kayaknya bahasanya dalam ya. Mata Anda tuh nggak bisa bohong loh. Ya, saya apa yang terjadi sebetulnya? Saya harus melalui semua itu. Semuanya dilewati. Sudah saya lewati, dan saya bersyukur pada Tuhan. Dalam waktu 2-3 tahun saya rebound kembali. Jadi tidak ada yang Tuhan kurangkan dalam hidup saya. Kekayaan saya kembali normal. Semuanya baik-baik saja. Berarti mempercayai bahwa tabur tuai itu ada dan benar adanya, itu adalah sebuah kemutlakan dalam diri ya. Ya, singkat cerita lah, mungkin teman-teman bisa nanti cari di YouTube. Saya dikhianatin partner bisnis, saya ditinggalkan dengan hutang puluhan M. Banyak orang sudah suruh saya lari, tapi saya tidak melarikan diri. Balik lagi dengan kata Mas tadi, anugerah Ibu adalah memberikan nama baik. Yang saya jaga nama baik. Pada saat itu ribuan teman meninggalkan saya nggak punya siapa-siapa, saya sendirian. Bersama putri saya mengalami kepahitan itu. Tapi saya bilang sama teman-teman saya tidak akan merusak nama baik saya untuk ikutan kabur. Yang kabur itu partner, bukan saya. Nama baik saya jaga, jadi ternyata nama baik itulah yang menjadi bekal saya. Masih banyak ternyata orang lain yang bisa kasih ke saya kepercayaan. Dan dalam waktu 3 tahun, dulu kan saya perlu 20 tahun untuk bangun bisnis. Saya dalam waktu 3 tahun rebound kembali semua. Karena apa? Orang masih percaya saya punya nama baik. Makanya tadi saya setuju dengan Mas,
dari awal, jaga nama baik kita. Oke, baik. Termasuk proses selain menjaga nama baik itu ya membangun relasi, networking, ya percakapan basa-basi biasa pun itu ternyata sudah cukup membuat orang tuh yakin bahwa kita masih mau mengenal mereka gitu ya. Punya nama baik, orang masih mau investasi. Punya nama buruk, orang pasti akan meninggalkan kamu. Mempertahankannya bagaimana, Koh? Ya, itu dia. Menabur hal-hal kebaikan. Pada saat mengalami masalah, jangan pernah meninggalkan masalah kamu. Wow, ini sayang waktu kita nggak cukup banyak ya untuk membahas masalah hal yang berhubungan dengan kenyataan dan juga realita yang ada. Karena memang sosok saya yang satu ini tuh punya masa lalu yang, sorry saya bilang kelam ya Koh ya, karena memang itu yang terjadi. Tapi beliau berhasil bangkit. That's why di awal saya selalu membuka dengan statement bahwa amati, tiru, dan modifikasi. Dan itu relate dengan yang disampaikan oleh Koh Tommy Wong hari ini. Amati apa yang pernah beliau lakukan, tiru langkah-langkahnya, dan modifikasi agar tidak mengalami jatuh ke lubang yang sama yang dulu pernah dialami oleh Koh Tommy Wong, sang jenderal pada podcast kita kali ini. Koh Tommy, saya berikan waktu 3 menit, apa kira-kira hal yang ingin Anda sampaikan sebagai sebuah bentuk inspirasi puncak di Bincang Bersama kali ini kepada smart listeners? Silakan. Hidup ini adalah tentang harapan, dan harapan dalam bahasa Inggris adalah hope, yaitu HOPE. Help one person every day. Tolonglah satu orang setiap hari, dan percayalah, ada keajaiban Tuhan yang sedang menunggu teman-teman semua. Cukup? Ini akhir dari podcast Bincang Bersama dengan Sang Jenderal Tommy Wong. Nantikan edisi berikutnya bersama saya Daril Adam. Sampai jumpa. Bincang Bersama.